Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Rupiah Pratama dari kelas 2 ayat 1 akan menjelaskan mengenai visualisasi data dari data yang saya dapat, yaitu data mengenai pekerjaan dan analis di berbagai bidang. Dimulai dari data ini dimulai dari tahun 2020 sampai 2023. Lalu di sini juga ada eksperimentalnya, lalu ada employment type atau bisa dibilang sistem kontraknya. Kalau misalkan bahasa Indonesia-nya, kalau itu selalu ada job title atau bukan nama dari posisi pekerjaannya, lalu salary-nya. Salary itu terdiri dari berbagai macam mata uang, ada yang dari Euro, USD, maupun dari negara lain. Lalu ada salary in USD, itu salary yang sudah dikonvert dan menjadi mata uang US. Lalu ada hal lainnya seperti company size-nya atau ukuran ukuran dari perusahaannya, skala perusahaannya. Lalu di sini saya akan mulai masuk ke chart pertama, yaitu chart pertama tentang mengenai total pengeluaran salary untuk data analis selama 4 tahun dimulai dari tahun 2020, di mana tahun 2020 ini salary totalnya ada 29.362.809, di mana ini tuh salary yang dikeluarkan di tahun 2020 untuk berbagai macam posisi. Lalu salary di tanggal 2021, di tahun 2021 itu sudah mencapai 125 juta dolar, 157.548. Lalu di sini juga bisa melihat, di sini ada lonjakan yang sangat besar terkait pengeluaran salary dari berbagai macam perusahaan maupun berbagai macam posisi yang begitu signifikan, yaitu di tahun 2022. Total salary untuk pekerja itu mencapai 275 juta dolar. Lalu di tahun 2023 mencapai 280 juta dolar. Lalu untuk yang kedua itu ada 10 pekerjaan data science atau data analis teratas selama 4 tahun. Di posisi pertama yaitu ada data analistik, dan di atas itu ada data engineer dengan total pos- dengan total perusahaannya itu ada pada pos 88 yang membuka lowongannya, dan itu pun tempatnya. Lalu yang kedua ada di data scientist, itu dengan total posisi di perusahaannya 405 orang, 405 posisi di berbagai perusahaan di berbagai negara. Itu ada data analis, itu dengan posisinya ada 276, lalu ada machine learning engineer itu dengan total posisi 158. Lalu ada data arsitek itu ada di 46 perusahaan di berbagai dunia. Lalu ada research scientist itu ada 55 perusahaan. Lalu ada data arsitek lagi, research scientist ada 15 perusahaan. Lalu ada research engineer dengan 32 perusahaan, dan juga data science manager ada 22 perusahaan. Untuk data ini sendiri itu diambil dari data perusahaan di seluruh negara. Lalu di sini ada negara dengan perusahaan data analis terbanyak di tahun 2020, terutama ada di US dengan total 31 perusahaan di tahun 2020. Lalu yang kedua ada Denmark, itu ada 7 perusahaan. Lalu di posisi ketiga ada Indonesia dengan total perusahaannya 6 perusahaan. Lalu di Prancis 5, Jerman
dan lain-lain. Lalu di sini ada jumlah perusahaan data analis dari berbagai ukuran perusahaan dari mulai perusahaan skala besar, menengah, maupun kecil di berbagai negara. Yang paling mendominasi di seluruh negara ada di perusahaan data analis skala menengah. Karena di sini untuk pengeluaran salary-nya ataupun yang lain-lain itu termasuk buat gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai visualisasi visualisasi data dari saya terkait data perusahaan data analis seluruh dunia, seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.